Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ihsanur Faizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem transmisi otomatis CVT sepeda motor. Transmisi adalah suatu komponen yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dari mesin ke roda dengan pengaturan torsi atau momentum yang sesuai dengan beberapa kondisi. Kalau disederhanakan, transmisi ini menjadi penyalur tenaga mesin, namun bukan hanya sebatas penyaluran, tapi penyalur ini juga memperhatikan kondisi roda, apakah sedang berada pada tanjakan, turunan, atau saat roda akan bergerak, sehingga mesin tidak terpengaruh oleh kondisi jalan. Fungsi transmisi secara otomatis adalah menyalurkan tenaga mesin ke roda, memperbesar momen mesin agar kendaraan mampu bergerak di awal, memperkecil momen agar kendaraan mampu bergerak dengan kencang. Selanjutnya, transmisi otomatis yaitu untuk motor jenis skutik atau skutik-matic menggunakan transmisi berjenis CVT. Transmisi ini bekerja dengan menggunakan dua buah roda gigi yang memiliki diameter yang bervariasi. Transmisi matic ini memang cukup efektif, khususnya bagi kaum wanita, karena motor yang dibekali transmisi matic hanya perlu menekan tombol start lalu tarik gas dan motor bisa berlangsung jalan. Prinsip kerja transmisi otomatis sepeda motor, yaitu transmisi otomatis pada motor menggunakan tipe CVT Continuously Variable Transmission, yang artinya transmisi yang memiliki perbandingan bervariasi secara berkelanjutan. Prinsip kerja transmisi CVT adalah dengan menggunakan dua buah roda gigi yang disatukan dengan sebuah belt. Kita ilustrasikan roda gigi pada sepeda. Kalau diameter roda gigi kayuhannya itu lebih besar daripada gigi di roda belakang, maka sekali ayunan roda bisa berputar 2 hingga 3 kali, namun ayunan pedal akan terasa berat. Sebaliknya, ketika diameter gigi kayuhan lebih kecil, maka butuh ayunan pedal lebih banyak agar sepeda bisa berjalan dengan kecepatan sama, namun ayunan yang ini terasa sangat ringan. Pada CVT juga demikian, ada roda gigi yang bertindak sebagai gigi pemutar atau drive gear, ada yang bertindak sebagai gigi yang berputar driven gear, dan sabuk penghubung V-belt. Hanya saja pada CVT kedua roda gigi memiliki diameter yang bervariasi, artinya pada kondisi tertentu bisa mengecil atau bisa membesar. Ketika mesin mati, maka diameter drive gear mengecil dan diameter driven gear membesar, sehingga ketika mesin hidup, motor bisa langsung berakselerasi karena perbandingan gigi besar. Namun ketika RPM mesin naik, drive gear akan memperbesar dan drive gear otomatis mengecil, sehingga perbandingan gigi semakin berkurang. Komponen transmisi otomatis motor. Ada beberapa komponen yang terdapat pada set CVT pada sepeda motor, antara lain: yang pertama, primer gear. Gigi primer berperan sebagai drive gear yang terhubung langsung ke crankshaft. 2. Weight atau roller pemberat. Roller adalah komponen pemberat yang berperan dalam pengubahan diameter drive gear. Yang ketiga, primary gear shaft. Poros pada gigi primary berfungsi untuk menghubungkan putaran dari crankshaft mesin ke gigi primer transmisi. Yang keempat, secondary gear. Gigi sekunder merupakan roda gigi yang berperan sebagai driven gear. Lokasinya ada di belakang, tepatnya di dekat roda belakang.
Yang kelima, V-belt, sebuah sabuk karet khusus yang digunakan untuk menghubungkan gigi primer dan sekunder. Yang keenam, return spring, pegas spiral yang terletak di dalam gigi sekunder. Fungsinya untuk mengembalikan diameter gigi sekunder agar kembali membesar ketika mesin mati. Yang ketujuh, secondary gear shaft, poros yang digunakan untuk menghubungkan putaran dari gigi sekunder ke sistem kopling. Yang kedelapan, centrifugal cooled disc adalah mekanisme kopling otomatis yang bekerja menggunakan gaya sentrifugal. Bentuk kampas kopling ini mirip sepatu rem tromol. Yang kesembilan, cooled housing merupakan rumah kopling. Apabila kampas kopling bentuknya seperti sepatu rem tromol, maka cooled housing berbentuk seperti tromol rem. Cara kerja transmisi otomatis CVT pada motor. Cara kerja transmisi CVT dibagi menjadi 4 bagian, yakni ketika mesin mati, ketika mesin idle, ketika low RPM, dan ketika high RPM. Dan ini penjelasannya. Yang pertama, ketika mesin mati, dalam posisi mesin mati, crankshaft tidak dalam posisi berputar, sehingga secara otomatis roller memberat pada drive gear berada pada posisi bawah, sehingga celah pada drive gear melebar dan diameternya menjadi lebih kecil. Di sisi lain, pada driven gear terdapat sebuah pegas spiral yang membuat drive gear tetap menyempit. Karena drive gear menyempit, maka V-belt yang melilit driven gear bergerak keluar yang membuat diameter driven gear membesar. Yang selanjutnya, ketika mesin idle atau stasioner. Ketika mesin hidup dalam putaran idle atau stasioner, crankshaft berputar akibat drive gear juga berputar. Karena terdapat V-belt yang menghubungkan drive gear dan driven gear, maka driven gear juga ikut berputar. Namun sebelum mesin dihidupkan, driven gear lebih kecil dibandingkan driven gear, otomatis menjadi perbandingan gigi yang besar. Hal ini membuat putaran driven gear jauh lebih lambat. Karena putaran driven gear lambat, maka kopling sentrifugal belum bekerja. Kampas kopling tetap berputar, namun gaya sentrifugal yang diterima belum cukup kuat membuat kampas kopling melebar untuk menekan cooled housing, sehingga cooled housing yang terhubung dengan roda tidak berputar. Saat driven gear berputar, maka roller pemberat akan mendapatkan gaya sentrifugal. Namun karena putaran mesin lambat idle RPM, maka gaya sentrifugal yang didapat roller belum cukup untuk menyempitkan driver gear, sehingga belum terjadi perubahan diameter drive gear. Ketika putaran lambat, ketika mesin digas dalam putaran lambat 1500 sampai 2500 rpm, maka putaran crankshaft akan menjadi lebih cepat dan putaran driven gear yang terhubung ke crankshaft pun menjadi lebih cepat. Yang keempat, ketika putaran tinggi. Ketika putaran mesin semakin tinggi, maka putaran drive gear juga semakin tinggi, sehingga gaya sentrifugal yang dialami oleh roller semakin besar. Hal itu menyebabkan tekanan roller terhadap primary sliding shaft semakin kuat. Hasilnya diameter drive gear semakin membesar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.